Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya amat bersyukur bahwa hari ini setiap kita yang menyaksikan tayangan ini masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan itu diberitakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Gema, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa menikmati hari ini. Dan saat ini kami mau membaca, lalu kami akan merenungkan bersama bagian firman Tuhan dari Gema ini. Kami mau menyerahkan waktu ini supaya kami bisa mendengar dengan baik, kami bisa mengerti dengan baik, dan terlebih penting adalah kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang terkasih, pembacaan Gema kita kali ini adalah dari Ulangan pasal yang ke-9 dengan tema Tidak Menyombongkan Diri. Saya hanya akan membacakan Ulangan pasal 9 ini hanya dari ayat yang pertama sampai ke-6 saja. Tetapi saya tetap mendorong pemirsa untuk bisa membaca sendiri keseluruhan Ulangan pasal 9 ini di rumah masing-masing. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Pemirsa terkasih, ada sebuah kisah fabel tentang singa dan rubah. Pada suatu ketika, rubah datang kepada singa dan menceritakan keluh kesahnya bahwa dia merasa sedih karena dia merasa tidak dianggap oleh binatang-binatang lain di hutan itu. Tidak ada yang menaruh hormat dan respek kepada rubah ini. Setelah mendengar cerita rubah ini, lalu singa yang dikenal sebagai raja hutan yang bijaksana ini berkata kepada rubah itu, "Oke, mulai hari ini, seluruh binatang di hutan akan hormat dan tunduk kepada kamu. Mulai sekarang, kamu harus selalu berjalan di depan saya." Dan betul saja, seperti yang dikatakan oleh singa tersebut. Ketika rubah berjalan di sepanjang berkeliling hutan itu, dengan diikuti singa di belakangnya, seluruh penghuni hutan itu tunduk dan memberi hormat pada rubah dan singa yang lewat di antara mereka. Kita tahu bahwa tentu saja seluruh hewan di hutan itu tunduk dan memberi hormat kepada singa dan bukan kepada rubah tersebut. Dan sebetulnya inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita sebetulnya tidak lebih seperti seekor rubah yang kecil dan tidak ada artinya. Namun kita punya Allah yang besar dan berkuasa seperti singa di dalam cerita tadi. Di dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita kembali diingatkan tentang kebenaran ini. Dalam kisah ini kita melihat bahwa Musa memberitahu kepada umat Israel bahwa mereka harus menyeberangi sungai Yordan dan mereka harus merebut tanah dari bangsa-bangsa yang berdiam di tanah Kanaan. Ia menggambarkan penduduk Kanaan sebagai bangsa yang besar dan kuat, dengan kota-kota yang besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Orang enak itu besar dan tinggi. Orang-orang berkata tentang orang enak ini,
siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Kekuatan penduduk Kanaan sangat menonjol. Keperkasaan bangsa-bangsa yang berdiam di tanah Kanaan dijadikan alasan oleh tim pengintai Israel yang pertama untuk mereka menghindari perang melawan mereka. Dan di dalam bacaan Alkitab kita hari ini, fakta yang sama dipakai untuk mengingatkan umat Israel bahwa ada Allah yang berperang melawan mereka dan Allah ini lebih besar daripada kekuatan musuh mereka. Musa berkata di dalam bagian firman Tuhan ini demikian, "Ketahuilah bahwa pada hari ini Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu." Jemaat yang terkasih, di pasal 1, tantangan yang besar menjadi alasan untuk menyerah di dalam pertempuran. Tetapi di dalam pasal 9, tantangan yang sama adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatan Allah. Beberapa orang Israel ketika dihadapkan pada tantangan yang besar, mereka mulai menggerutu dan mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan atau mengecewakan mereka. Mereka mudah menyerah dan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Tetapi Musa berkata dan terus mengingatkan bangsa Israel bahwa pertempuran itu akan dimenangkan oleh Tuhan. Musa berkata, dia akan memunahkan mereka, dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Namun, Tuhan menggunakan manusia sebagai alatnya. Demikian firman Tuhan dikatakan, demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Dalam bagian ini jelas kita diingatkan bahwa bagian orang Israel hanyalah mematuhi Allah. Sebelumnya, saat Tuhan meminta mereka untuk pergi dan merebut tanah itu, mereka menolak. Akibatnya, bangsa Israel harus mengembara di padang gurun selama puluhan tahun. Namun, kali ini mereka belajar untuk menaati Allah. Musa mengingatkan agar mereka jangan menjadi sombong setelah berhasil. Sampai 3 kali Musa menyatakan bahwa kemenangan akan diraih bukan karena kebenaran mereka. Pengulangan itu menunjukkan bahwa hal itu sangat penting. Bapak Ibu, pertanyaan dan perenungan buat kita pada hari ini adalah, apakah saat ini kita sedang berusaha menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang layak menerima berkat yang saat ini sudah kita terima? Banyak orang yang tidak malu untuk menyombongkan diri di media sosial dengan semua berkat yang melimpah di dalam kehidupannya. Dan justru ketika mereka melakukan ini, itu menjadi sebuah bumerang buat diri mereka, sehingga diri mereka diperiksa kekayaannya. Tetapi seharusnya sebagai orang percaya, kita tidak boleh untuk menyombongkan diri kita sendiri. Ingatlah bahwa kita diutus untuk menjadi berkat, berbagi kebaikan dan berbagi keselamatan. Jadi selalu ingat setiap kali kita hidup kita adalah untuk memberi kesaksian. Dan setiap kali kita memberi kesaksian, selalu ingat untuk tinggikan dan muliakan Allah, dan bukan meninggikan diri kita sendiri. Biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita akan peran kita sebagai orang percaya untuk kita hidup memuliakan Tuhan, dan bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Mari kita terus belajar memuliakan Tuhan melalui setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nyatakan berkat itu kepada orang-orang di sekitar kita, sambil kita mengatakan, ini semua berasal dari Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau firman hari ini mengingatkan kami untuk kami hidup tidak sombong dengan segala kepemilikan, segala keberadaan hidup yang kami miliki. Karena itu semua berasal dari Tuhan. Dan biarlah pembelajaran firman Tuhan ketika kami belajar dari umat Israel, yang Tuhan terus tolong, yang Tuhan terus topang mereka, yang Tuhan terus berkati mereka, mereka pun diajarkan untuk mereka tidak menyombongkan diri mereka dengan setiap keberhasilan yang sudah mereka capai. Dan biarlah firman ini terus mengingatkan kami, ketika kami berjalan, ketika kami menerima banyak berkat dari Tuhan, ketika kami banyak menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan, kami pun tidak sombong, tetapi kami justru ingat untuk kami bisa berbagi berkat itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati kehidupan setiap kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.